Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar kita bisa mengakses USB dari host Windows ke cache Ubuntu 18.04. Ada banyak kegunaan ya kita menggunakan VirtualBox, selain kita tidak harus menginstalasi secara langsung pada komputer asli kita untuk mempelajari sistem operasi. Selain itu, di VirtualBox kita juga bisa menginstal lebih dari satu sistem operasi yang berbeda-beda. Tapi permasalahan muncul ketika kita perlu memindahkan data dari OS host ke cache Ubuntu. Nah, cara termudah adalah dengan menggunakan flash disk ya pastinya. Tapi kita tahu bahwa secara default OS cache tidak akan melakukan mounting secara otomatis. Nah, untuk itu kita bisa memanfaatkan extension yang sudah disediakan oleh VirtualBox. Yuk kita lakukan. Oke, sebelum itu kita matikan dulu OS cache Ubuntu-nya. Klik, kemudian shutdown atau power off. Kita tunggu sampai selesai. Sementara itu kita buka browser, kemudian ketikkan VirtualBox. Nah, kita masuk ke virtualbox.org. Klik. Kemudian kita masuk ke download. Nah, kemudian kita cari untuk VirtualBox Extension Pack. Nah, di sini ada all supported platform. Oke, di sini sudah terdownload. Sebelum kita melakukan instalasi extension pack-nya, kita bisa cek dulu di Ubuntu 18, setting, kemudian USB. Nah, di sini masih terdapat pesan invalid setting detected. Oke, nah sekarang kita masuk ke file, kemudian preference, extension, klik tanda plusnya, arahkan ke VirtualBox Extension Pack. Open, kemudian install, arahkan ke bawah, sampai tanda I agree-nya nyala ya. Kemudian klik I agree. Yes. Oke, sukses. Oke, nah sekarang kita masuk lagi ke setting dari Ubuntu 18. Cek USB-nya, kemudian nah di sini untuk USB 1, 2, dan 3-nya sudah tersedia, dan pesan kesalahannya tadi sudah nggak ada ya. Kemudian kita tambahkan dulu USB yang sudah kita tancapkan tadi, klik tanda plus, kemudian di sini kita pilih untuk yang HP, karena saya menggunakan flash disk HP ya. Kemudian, nah setelah masuk kita klik 2 kali di situ, nah ada pilihan cek yang paling bawah, di situ ada remote. Nah, ada pilihan any, yes, dan no. Kita pilih yang any. Nah, apa maksudnya kita memilih yang any? Nah, nantinya jika kita sudah start Ubuntu 18-nya, pada saat kita melepaskan flash disk, kemudian kita tancapkan lagi, dia akan melakukan mounting secara otomatis. Oke, kita start. Kemudian kita tunggu sampai masuk. Oke, sudah masuk di Ubuntu 18-nya. Kita masukkan password. Nah, secara otomatis di sini tanda dari flash disk-nya sudah muncul ya. Berarti kita sudah bisa mengakses flash disk dari OS cache di Ubuntu 18. Klik 2 kali. Nah, di situ akan muncul ya semua file dan folder yang terdapat dalam flash disk tersebut. Jika kita lepas flash disk-nya, nah maka secara otomatis juga dari flash disk tadi akan hilang ya. Nah, sekarang kalau kita tancapkan lagi, oke, kita tunggu. Nah, dia akan
secara otomatis melakukan mounting untuk flash disk tersebut. Oke, demikian tadi ya bagaimana caranya kita melakukan mounting terhadap USB di Ubuntu 18 sebagai OS case. Oke, materi kita selanjutnya adalah tentang sharing folder ya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan Ubuntu yang berbeda dengan yang tadi. Jika materi tadi saya menggunakan Ubuntu 18, nah sekarang saya menggunakan Ubuntu New ya. Bagi teman-teman yang belum melakukan sharing folder masih bisa menggunakan untuk Ubuntu yang lama. Oke, sekarang kita masuk dulu ke setting. Nah, kemudian kita pilih share folders. Nah, di sini kita akan memilih ya di mana atau folder apa yang akan kita share dari host Windows ke cache Ubuntu. Oke, untuk folder path-nya kita pilih dulu. Misalnya di sini saya akan share dari folder APSO. Select folder, kemudian folder name-nya di sini seperti yang ada di Windows tadi ya, namanya adalah APSO. Kemudian kita klik auto mount. Kemudian klik OK. Oke. Kemudian kita start. Oke, kita tunggu sampai selesai. Sambil menunggu untuk masuk ke Ubuntu-nya tadi ya. Jadi teman-teman untuk share folder kita membutuhkan yang namanya vbox-cache-editions.iso ya. Jadi kita googling saja, kemudian ketikkan download vbox-cache-edition.iso, kemudian kita klik untuk yang download virtualbox.org. Nah, di sini teman-teman harus menyesuaikan dengan VirtualBox yang dipakai ya. Nah, gimana caranya kita tahu? Kita masuk dulu ke VirtualBox-nya, kemudian klik Help About VirtualBox. Nah, di sini adalah versi yang kita gunakan. Saya menggunakan versi 6.1.4. Oke, jadi kita pilih di 6.1.4. Oke, kita klik. Kemudian, nah di sini ada VBox Cache Editions 6.1.4 ISO. Kemudian kita klik. Nah, dia akan melakukan download ya, VBox Cache Edition.iso-nya. Kita tunggu sampai selesai. Oke, tadi proses download untuk VBox Cache Edition.iso-nya sudah selesai ya. Nah, sekarang bagaimana cara memasangkan VBox Cache Edition.iso-nya tadi ke VirtualBox Ubuntu. Oke, kita klik Device, kemudian klik Insert Cache Edition CD. Kemudian akan muncul pernyataan VBox GAS 6.1.4 perlu untuk di running. Oke, kita klik run. Oke, masukkan password. Oke, kemudian dia akan melakukan proses verifying. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, VirtualBox Cache Edition-nya sudah running ya. Kemudian kita bisa melakukan restart pada Ubuntu New yang kita gunakan. Lalu folder yang kita share tadi akan muncul di desktop ya dengan nama adalah sf-apso. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan memasukkan user Shiva ke dalam grup VBox SF. Kita masuk ke terminal.
Lalu kita masuk dulu sebagai root, sudo su, masukkan password. Kemudian kita ketikkan add user Shiva. Shiva di sini adalah user yang aktif ya. Kemudian spasi vbob_sf. Oke, dia sudah berhasil. Lalu kita lakukan restart kembali untuk Ubuntu New. Klik, kemudian restart. Oke, proses restart tadi sudah selesai ya. Nah, sekarang kita cek dengan klik 2 kali pada folder sfapsu. Oke, jadi di dalam folder apso yang tadi sudah kita share akan tampil di komputer case Ubuntu ya. Ada folder dan ada beberapa file. Oke, nah sekarang apakah jika kita menambahkan sebuah file di sini, apakah pada komputer host juga akan ikut berubah gitu ya? Nah, saya contohkan untuk membuat sebuah folder baru yang namanya adalah test, create. Oke, kita cek di komputer host. Nah, di sini sudah terbuat ya, satu buah folder namanya adalah test. Oke, kalau misalnya kita buat sebuah file atau kita buat folder aja lagi. Di sini percobaan. Maka seharusnya di Ubuntu juga akan berubah. Tes, kita masuk. Nah, di sini muncul sebuah folder percobaan. Oke teman-teman, demikianlah tadi ya materi untuk sharing folder. Semoga bermanfaat. Terima kasih.